Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu at-tawjihat wal irsyadat sekaligus doa khatmul Quran yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Batu Yogyakarta. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muslim Nawawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Khairul Ummah, Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Wawan Junaidi, yang kami hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak PJ Bupati Sumedang DRS Haji Yudian Romli dan bapak-bapak pejabat lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut asma karirnya satu persatu tanpa mengurangi takdim kami. Yang kami hormati juga Bapak Ibu bahkan kakek nenek keluarga besar jamaah HTQ yang sangat saya banggakan, dan juga tidak lupa yang sangat kami sayangi adik-adik sekalian, para santri wisuda dan wisudi yang sangat saya sayangi dan sangat saya harapkan prestasi dan keberhasilannya. Alhamdulillah wa syukrulillah atas rahmat, nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari menjelang siang hari ini, di pagi hari yang cerah, indah, dan insya Allah penuh berkah ini, kita sekalian diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia, yaitu majelis khatmil Quran. Semoga semua yang hadir di majelis ini bihurmati khatmil Quran wa bibarakati khatmil Quran akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, sehingga tambah berkah usianya, tambah berkah sisa-sisa usia kita, tambah berkah ilmu dan amal yang hanya sedikit ini, tambah berkah keluarga kita, tambah berkah rumah tangga kita, tambah berkah rezeki dan urusan kita. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mohon maaf kami tak duduk saja ya ini. Terima kasih. Sebelum kami berpanjang kalam dalam majelis ini, terlebih dahulu kami ingin memberikan tahniah, ucapan selamat kepada
keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Khairul Ummah yang pada hari ini menjalankan haflah miladiyah yang ke-7. Semoga di haflah miladiyah yang ke-7 ini Pondok Salafiyah Khairul Ummah tambah maju, berkembang pesat, tambah berkah, dan yang lebih jelas semoga tambah bermanfaat, maslahah bagi umat. Allahumma amin. Juga tak lupa kami ucapkan selamat kepada adik-adik para santri yang hari ini diwisuda. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang agung, nikmat yang agung yang harus disyukuri. Terlebih bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri dan termasuk Bapak Ibu beserta hadir yang hadir ini adalah sebuah hadza min fadli Rabbi. Ini harus disyukuri, utamanya bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Ibarat Bapak Ibu putra putri panjenengan sedaya bahasa Jawa ini, anak-anak yang terlahir jauh bahkan dari tempat turunnya Al-Quran yang ribuan kilometer, kok bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan ada yang sudah hafal 1 juz, 5 juz, bahkan 30 juz. Ini adalah anugerah dan nikmat terbesar dari Allah. Betul itu. Dan saya yakin ini baginda Rasulullah SAW sangat senang, tersenyum bangga melihat putra putri Bapak Ibu yang sudah dihatami ini. Karena beliau itu paling senang kalau ada umatnya yang terus peduli dengan Al-Quran. Sebaliknya baginda Rasulullah SAW itu akan merasa sedih, akan merasa susah manakala ada umatnya yang tidak peduli dengan Al-Quran. Bahkan kesedihan beliau ini pernah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah, ayat yang di awal-awal surat Al-Furqan, awal juz 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini curhatnya Rasul. Rasul mengadu pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu, ada sebagian kaumku itu yang ittakhadhu memperlakukan hadzal Quran mahjura. Mahjura itu acuh tak acuh, tidak mau membaca, tidak mau mempelajarinya, bahkan akhirnya juga tidak mengamalkan. Ini hal yang paling sedih, membuat hati Rasul sedih. Mengapa Rasul kok sedih? Ya karena jelas Al-Quran ini adalah salah satu warisan Rasulullah. Jadi saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intiqal ila rahmatillah, bahasa wafat itu intiqal ila rahmatillah, meskipun beliau ini seorang tokoh dunia akhirat, ya, seorang tokoh, tidak hanya tokoh dunia, tokoh akhirat, tapi saat beliau wafat intiqal ila rahmatillah, beliau tidak meninggalkan warisan berupa materi yang berlimpah ruah. Tidak mencorok jowonin kumbo meninggalkan, tidak meninggalkan emas picis rojo brono, tidak meninggalkan pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik, apa tidak. Tapi beliau hanya meninggalkan dua warisan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mengapa Rasul kok tidak meninggalkan
warisan yang berupa materi. Karena kalau warisan itu berupa materi, seberapapun banyaknya pasti akan habis, ya enggak? Pasti akan. Malah kadang-kadang justru kalau warisan berupa materi ini menjadi sumber fitnah, sumber konflik keluarga. Gara-gara warisan kakak tidak kenal adik, gara-gara warisan Mbak Yunya tidak kenal sama kakaknya. Ada enggak semacam itu? Ada enggak? Hadir di sini? Insya Allah enggak ya. Rasul tidak ingin meninggalkan warisan yang menjadi yang akan habis ataupun menjadi sumber fitnah. Tetapi Rasul ingin meninggalkan warisan yang kalau warisan ini di rumah dijalankan, dijaga, akan menghantarkan kebahagiaan dunia akhir. Jadi apa? Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin, kita harus paham bahwa Al-Quran ini adalah warisan terindah, teragung, dan termulia. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau mendapatkan warisan ini senang nggak? Dapatkan warisan 2M, tanah berapa hektar, senang nggak? Senangnya kayak apa? Tidak bisa digambarkan, ya enggak? Tidak bisa digambarkan. Tapi ketika diwarisi warisan yang tidak ternilai itu Al-Quran, malah kadang-kadang kita tidak merasa diwarisi, tidak senang, tidak bangga, bahkan cenderung acuh tak acuh. Maka inilah yang membuat Rasulullah sangat sedih kalau ada umatnya sangat acuh tak acuh, tidak peduli dengan warisan terindah teragung ini. Itu logikanya. Ya jelas. Kami gambarkan saja, misalkan gini, ada seseorang yang sudah sepuh, sudah tua, ya, wafat, meninggalkan 2 anak, A dan B, masing-masing jadi anak A dapat warisan 1 hektar, yang B juga 1 hektar. Ya anak B ini, anak A ini diberi warisan 1 hektar tanah yang subur, ditanami dengan berbagai macam tanaman, akhirnya menghasilkan panenan, buah panen yang melimpah ruah. Hasilnya kemudian ada yang disedekahkan, ada yang untuk membantu fakir miskin, membantu majelis taklim. Saya tak tanya, kira-kira orang tua yang sudah wafat itu hidup lagi melihat warisannya digarap, warisannya itu dipelihara, kira-kira senang apa betul? Senang tidak? Alhamdulillah, anak saya itu saya beri warisan ini ya dikelola sehingga menghasilkan panenan yang melimpah ruah, saya juga dapat kiriman pahalanya, senang. Begitu saja. Tapi sebaliknya, si B ini dapat warisan 1 hektar, ini langsung sertifikatnya dimasukkan ke kuliah jurusan perbankan. Sertifikatnya dikuliahkan di universitas ini apa? Di jurusan perbankan. Alias di apa? Digadekan. Ya betul, pulang-pulang bawa uang banyak. Ya enggak? Bawa uang banyak untuk poya-poya. Akhirnya uangnya habis, jatuh tempo, tidak bisa mengembalikan, akhirnya tanahnya disita oleh bank. Kira-kira orang tua yang sudah wafat kalau melihat warisannya disia-siakan bagaimana? Sedih dan kecewa. Begitupun Rasulullah, kalau melihat ada umatnya yang tidak mau peduli, acuh tak acuh dengan apa, beliau juga akan sedih. Maka alhamdulillah putra putri termasuk bapak ibu ini digerakkan hatinya untuk senang, untuk mau peduli dengan Al-Quran. Ini betul-betul ini membuat semoga ini dapat membahagiakan baginda Rasulullah SAW dan juga akan nanti termasuk umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Allahumma amin. Ini, Pak.
Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa semua orang, semua orang, siapa saja, dari manapun asalnya dan apapun statusnya, pasti menginginkan hidup yang mulia. Ya enggak? Semua orang pasti hidup mulia, entah itu santri, entah dia itu kiai, entah itu pejabat, entah itu rakyat, entah itu juragan, entah itu karyawan, semuanya pasti ingin hidup mulia. Dan di sini ada sarana yang paling efektif untuk bisa meraih kemuliaan. Ini saya beri tipsnya. Kira-kira Bapak Ibu mau boten? Mau ya? Wani piro nih cara ini. Ada sarana yang paling efektif untuk meraih kemuliaan. Apa? Kaidahnya sederhana. Kalau kita ingin mulia, maka kita harus berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan hal-hal yang mulia. Niscaya kita pun akan ketularan, keluberan, dan keberkahan kemuliaannya tadi. Itu sederhana. Misalkan kita ingin wangi, nggak punya minyak wangi, gampang deket-deket dengan penjual minyak wangi, pasti akan wangi. Jadi rumusnya sederhana. Kalau kita ingin mulia, ya kita harus mendekatkan diri dan berinteraksi langsung dengan hal yang mulia agar kita ketularan kemuliaannya. Kemudian saya tak tanya, kira-kira di dunia ini, sesuatu di dunia yang jelas-jelas mulianya dan mudah sekali kita temukan di sekeliling kita, barang itu jelas mulianya, bahkan kalau kita meragukan sedikit saja itu kita bisa dihukumi kafir. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Barang yang jelas mulia dan mudah sekali kita temukan di sekeliling, apa kira-kira? Al-Quran. Maka mari kita harus berinteraksi langsung dengan Al-Quran agar kita ketularan mulianya Al-Quran, ketularan keberkahan Al-Quran. Karena sifat Al-Quran itu sesudah Al-Quran itu diberkahi oleh Allah, berkah Al-Quran ini akan meluber kepada siapa yang mau berinteraksi langsung. Contoh ya, saya bawa kertas. Kertas ini kan tidak ada nilai kemuliaannya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Mau saya buang di tempat sampah di mana, nggak apa-apa. Tapi manakala kertas putih ini sudah berinteraksi langsung dengan Al-Quran, berhubungan langsung dengan Al-Quran, misalkan ada ditulis ayat-ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tulis seperti ini. Nah, yang dulu kertas ini tidak mulia karena ada tulisannya Al-Quran yang mulia, maka kertasnya pun ikut mulia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada kertas tulisannya potongan-potongan ayat itu, ini nggak boleh dibuang sembarangan. Kalau tahu, jenengan sudah tahu di situ ada tulisannya kok dibuang. Kalau ada unsur ihanah, meremehkan itu dosa. Maka saya itu paling sedih kalau dapat undangan manten itu. Undangan pernikahan biar kelihatan islami, kemudian undangan itu ditulisi ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu saya paling sedih. Karena itu nanti akan merepotkan yang menerima. Karena biasanya kalau Bapak Ibu setelah menerima undangan bagaimana? Yang pertama ya diletakkan di atas, terus bawah kerja. Nah itu kalau tahu ada ayat-ayat Quran nggak boleh, harus dibakar dulu dan dipotong, itu nggak boleh. Karena kertasnya sudah ikut mulia. Fahim itu mana anak? Ngantuk tum?
Ya, sudah ngantuk. Lafartum. Tadi udah sarapan aja. Emang jadah wajadah. Contoh lagi. Ini saya tanya pada adik-adik serta wisuda ini. Bulan dalam agama Islam itu yang mulia bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Iya kan? Nah, memang yang itu Ashurul Hurum. Ya, di atas Ashurul Hurum itu ada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu Sayyidus Suhur. Nah, memang dulu asalnya bulan Ramadan ini tidak mulia karena tidak termasuk Ashurul Hurum. Dalam surat Taubah itu memang disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'un. Kurang lebih artinya di situ kan sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu bagi Allah ada berapa? 12 syahran, ada 12 bulan. Ini ketetapan yauma khalaqas samawati wal arda. Ketetapan sudah ketika pada hari Allah menciptakan langit bumi sudah dihitung bahwa hitungan bulan dalam setahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah milih 4 bulan. Lah memang ini kalau jumhur mufassir ini 4 bulan ini memang tidak memasukkan bulan Ramadan, ya enggak? Bulan Ramadan ini hanya bonus bagi umat Muhammad. Itu memang tidak masukkan. Itu jumhur ulama 4 arba'atun hurum hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya apa? Rajab. Ramadan enggak masuk. Ini dulu ketika apa? Tetapi manakala Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat dan waktu turunnya Al-Quran, yang dulu Ramadan tidak Ashurul Hurum, malah justru sekarang Ramadan itu menjadi Sayyidus Suhur, penglimanya bulan, karena Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Nah, mengapa kok menjadi mulia? Karena ini ketularan kemuliaannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sebelum Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran, Ramadan tidak mulia. Tapi karena itu sebagai tempat dan waktunya turunnya Al-Quran, Ramadan pun ikut mulia. Ketularan kemuliaan. Contoh lagi, malam yang paling mulia itu malam apa, Bapak Ibu? Malam apa? Malam pertama. Malam pertama. Apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa kok Lailatul Qadri khairum min alfi syahr? Karena pada malam itu pas waktu turunnya Al-Quran yang mulia. Contoh lagi, jadi intinya yang tidak mulia kalau berhubungan dengan Al-Quran yang mulia ini akan ketularan mulia. Nah, kalau sekarang sudah mulia bagaimana? Yang sudah mulia akan tambah mulianya. Seperti siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan yang mulia, makhluk Allah yang mulia. Tetapi manakala malaikat Jibril dipilih oleh Allah sebagai menyampaikan wahyu Al-Quran, maka derajat malaikat tambah mulia. Akhirnya menjadi penglimanya para malaikat Jibril itu karena keturunan kemuliaan Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu kalau pengen mulia, ya rumusnya sederhana. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak PJ Bupati tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi kalau seseorang ini mau berhubungan dengan Al-Quran, mau mempelajarinya, akhirnya dia menjadi khairukum, sebaik-baik di antara kalian semuanya. Itu tambah mulia.
Ya, jadi alhamdulillah kita syukur bersama, hati kita digerakkan oleh Allah untuk senang dengan Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Untuk itu semoga kecintaan kita kepada Al-Quran ini ditumbuh suburkan oleh Allah, sehingga dengan senang, dengan cinta kita akan senang mendengarkan, minimal mendengarkan, senang untuk mendengarkan, senang untuk membacanya, senang untuk mempelajari lafaz maknanya, tafsirnya. Kalau belum bisa membaca tafsir jalan lain, ya cukup tafsir jalan lain. Kalau sudah bisa paham, mengerti lafaz maknanya, senang mentadaburinya. Karena Al-Quran tidak hanya sekedar didengarkan, tidak ada sekedar dibaca, tidak ada sekedar dipahami lafaz maknanya, tapi Al-Quran juga harus ditadaburi. Kalau sudah bisa mentadaburi, senang untuk mengamalkannya. Nah, itulah Bapak Ibu, puncak dari mempelajari Al-Quran itu adalah bagaimana kita cara belajar untuk mengamalkan. Jadi jenjang Bapak Ibu ini masih makanya ya sudah hatam ini jangan merasa puas sudah diwisuda, yang sudah hafal juz 1 jangan merasa puas, terus ditingkatkan. Bahkan yang sudah hafal 30 juz itu pun jangan merasa puas, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pengasuh almarhum Kiai Haji Asad Samsul Arifin itu sudah padahal sudah alim alamah tapi masih semangat terus, belum merasa puas. Yang sudah tahfidzul Quran selesai, dimutkinkan hafalannya, terus dipelajari lafaz maknanya, ditadaburinya, sampai akhirnya nanti kita semuanya terus belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, itulah inti dari mempelajari Al-Quran, bagaimana kita belajar untuk mengamalkan. Maka Bapak Ibu, mempelajari Al-Quran itu caranya never ending ya, tidak ada hentinya, tidak ada akhirannya. Akhirannya ya kalau sudah wafat. Kita semuanya baru semua terus dan terus untuk belajar mengamalkannya. Ya syaratnya itu tadi, kita senang dan mencintai Al-Quran. Nah, dengan mencintai Al-Quran, kita pun pasti akan dicintai oleh Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Orang yang paling beruntung itu kan sudah dicintai oleh Allah. Jadi sarana yang paling efektif, paling gampang untuk meraih cintanya Allah itu lewat Al-Quran. Kan ada seorang sahabat itu kalau sholat, kalau ngimami sholat itu pasti surat wajibnya itu surat Al-Ikhlas. Sholat maghrib Al-Ikhlas, surat isya, sholat subuh, semuanya surat Ikhlas terus menerus. Kemudian ada salah satu jamaah itu komplain kok ngimami sholat yang dibaca cuma kulhu. Akhirnya matur pada ya Rasulullah, si sahabat ini setiap kali ngimami kok yang dibaca hanya itu saja. Nah kemudian sahabat ini dipanggil oleh Rasul ditanya, kenapa kamu kok setiap sholat yang kau baca surat Al-Ikhlas? Jawabnya apa? Iya, saya itu senang sekali dengan surat Al-Ikhlas. Saya itu senang sekali mencintai surat Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu menceritakan sifat-sifatnya Allah. Jadi karena alasannya karena cinta kepada surat Al-Ikhlas, langsung dijawab oleh Allah, ketahuilah Allah mengabarkan bahwa Allah pun mencintaimu. Dengan kita cinta dengan Al-Quran, pasti Al-Quran juga akan mencintai kita. Di samping akan hidup kita tambah berkah. Jadi saya ulang lagi, seluruh hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia, pasti tambah berkah. Itu fakta.
Sedikit kami cerita, ini nanti jam berapa Pak? Jam 11 ya. Ini baru jam 11 kurang seperempat. Karena nanti kan masih habis ini, kan nanti masih ada banyak acara sampai berapa hari. Pekan haflah ini ya, akhir di sana ini. Saya sedikit cerita tentang keberkahan Al-Quran itu nyata. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu mendapatkan berkahnya. Kemarin di bulan akhir bulan Syawal ini saya berkesempatan sama istri saya ini. Aslinya saya itu kan diundang oleh para wali santri daerah Batam. Dari Batam itu banyak santri-santri kami, ada sekitar 60-an. Itu kemudian pas halal bihalal kami diundang ke sana. Nah, saya tahu di Batam itu ada alumni kita yang di Malaysia dan di Singapura. Ada yang sudah menjadi warga Singapura itu tahu saya ada di Batam, kemudian dia merayu kami berdua untuk harus mampir di Singapura. Ya, kebetulan kami masih punya paspor. Kemudian menjemput kami di bandara di Batam itu karena hanya menyeberang 1 jam. Ringkas cerita, setelah sampai masuk di apartemennya, itu istri saya itulah melihat ada figura kain songket itu di figura. Istri saya tertarik, apa ini, maknanya apa? Nah, kemudian istri saya tanya kepada pemilik rumahnya yang merupakan alumni An-Nur. Itu cerita panjang lebar itu kain itu kain yang sangat berharga karena mempunyai nilai yang sejarah bagi kehidupannya Pak. Karena kain itu dulu pas dibuat untuk Samir ketika dia wisuda Kir Asam Mbah Nawawi. Tidak hanya tampilkan Kir Sampah itu pas masih bagi kenang-kenangan itu biar tidak hilang itu di figura ini. Banyak orang tertarik, termasuk ada orang itu belum tidak dikenal, dia tidak kenal istrinya, mertamus itu langsung tertarik melihat itu tertarik. Dia mau membeli jutaan dolar. Bu, itu saya beli kain itu, berapapun kamu yang minta saya lihat. Saya melihat ada aura apa di itu. Nah, oleh pemiliknya nggak boleh, ini sangat bersejarah. Terus aku Bapak kok mau beli? Ya, saya melihat di situ ada aura Al-Qur'annya. Dia di kaset itu. Padahal hanya kain yang hanya dipakai, kataku pas dipakai di wisuda itu. Maka itu nanti dirawat insya Allah itu berkah. Itu kisah nyata. Ini menunjukkan bahwa semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan mendapat keberkahannya Allah. Nah, yang terakhir yang barangkali saya ingin sampaikan, saya ingin mengulang lagi, menggarisbawahi bahwa Al-Quran ini Bapak Ibu, kita harus yakini bahwa Al-Quran itu adalah warisan terindah, teragung, termulia dari Rasulullah. Tadi. Lah, Al-Quran ini untuk siapa? Ya untuk kita semuanya. Tidak semua orang ini bisa memperoleh warisan terindah teragung ini. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, saya yakin semua hadir yang hadir di sini adalah sudah dipilih oleh Allah untuk bisa menerima warisan yang terindah teragung ini. Maka konsekuensinya kalau sudah dipilih oleh Allah ya harus bertanggung jawab. Jadi kalau dalam surat Al-Fatir itu kan, Alhamdulillah nasyaitonirrajim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Al-ayat.
Summa urasna, jadi setelah kewafatan Rasul, setelah baginda Rasulullah ini lengkap menerima Al-Quran 30 juz, sudah lengkap semuanya, sudah dipelajari semuanya oleh Rasulullah, sudah difahami semuanya oleh Rasulullah, sudah diamalkan semuanya oleh Rasulullah, dan juga sudah disampaikan semuanya oleh umat Al-Quran itu. Maka tugas Rasul sudah selesai. Kalau sudah tugasnya selesai, bagaimana? Ya pensiun, ya. Biar tidak rekosa, kemudian intikal ila rahmatillah. Lah kemudian nasib Al-Quran sepeninggal Rasul itu untuk siapa? Nah kemudian summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada alladzi nastafaina, yaitu orang-orang banyak dari hamba-hambaku yang telah kami pilih. Alladzi nastafaina min ibadina. Di antara miliaran hambanya Allah, ini Allah akan memilih orang-orang yang tertentu yang akan diberi warisan terindah ini. Nah, saya hakul yakin seluruh yang hadir di sini ini sudah dipilih oleh Allah. Nah, maka konsekuensinya kalau sudah dipilih, bahasa Jawa Tengah ojo lidalidi. Kalau sudah dipilih kok malah tidak sungguh-sungguh, maka akan membuat kecewa yang memilih. Misalkan kita repot-repot milih Pak Bupati, sudah repot, sudah kita perjuangkan, sudah kita pilih dengan perjuangan, setelah dia terpilih malah tidak sungguh-sungguh. Kira-kira kecewa enggak? Kecewa. Lah, ini antum sekalian sudah dipilih oleh Allah, maka jangan kecewakan Allah. Terus dan terus untuk mempelajari Al-Quran. Itu tadi, dipelajari bacaannya, dipelajari lafaz maknanya, dipelajari tafsirnya, dipelajari tadabburinya, dipelajari untuk mengamalkannya. Yang paling akhir ini biar untuk memberikan motivasi pada jamaah HTQ, apa itu tadi HTQ? Halaqah tahsinul qiraah. Nah, ini tahsinul qiraah ini tidak hanya tahsinul qiraah Al-Quran, juga tahsinul qiraah bacaan-bacaan sholat. Saya sangat bangga sekali Bapak Ibu mau memperbaiki bacaan-bacaan sholat. Karena dengan memperbaiki bacaan sholat ini akan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Utamanya bacaan-bacaan yang menjadi rukun sholat, Bapak Ibu harus diperhatikan. Bacaan-bacaan yang menjadi rukunnya sholat itu apa saja? Ya sebelum itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh, harus betul. Kalau bacanya Allahu Akbar, baca Allahu Akbar itu malah menjadi pertanyaan, apakah Allah itu maha agung? Atau baknya itu panjang, Allah Akbar, itu juga salah, itu juga lain artinya. Apa tadi takbir, bacaan takbir harus betul. Yang kemudian apa? Fatihah. Ini juga harus betul, karena Fatihah termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka bacaan Fatihah ini harus yang betul, baik dan benar. Tidak hanya baik dan benar, tapi juga harus betul. Karena ini menyangkut kesahan sholat kita. Terus apa? Tadi yang belum saya dengar itu ada satu rukun sholat, rukun qouli sholat yang belum dibaca. Dan ini juga apa? Apa? Selain takbiratul ihram sama Fatihah. Apa? Yang bisa ngajung nanti akan dapat bonus, bonusnya itu istimewa. Dapat apa? Uang saku tambahan, uang saku umroh. Uang saku umroh dengan ketentuan bagi mereka yang sudah mau berangkat umroh, tinggal tambahi uang sakunya.
bisa 50.000 gitu kan. Karena namanya modal. Apa itu, Pak? Bacaan at-tahiyat. At-tahiyat itu termasuk rukun qauli. Rukun yang sebangsa bacaan. Bacaan tahiyat di duduk tahiyat akhir, duduk akhir. Kalau tahiyat duduk awal itu kan sunnah ya. Nah ini rukun, makanya ini juga nanti harus ditahsinkan biar betul. Karena kalau salat bacaannya kurang, nanti rukunnya juga tidak sempurna. Kalau rukunnya tidak sempurna, jangan-jangan salat kita nanti tidak terima. Padahal Bapak Ibu, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalatu. Besok itu yang pertama kali akan dihisab di antara amal-amal kita itu adalah sholat kita ternyata. Yang paling pertama kali akan dihisab, dinilai itu adalah sholat kita. Fa in shaluhat shaluha sairu amal. Kalau sholat kita itu bagus, maka amal-amal yang lainnya pun dianggap bagus. Tapi kebaliknya, wa in fasadat fasada sairu amal. Kalau nilai sholat kita itu tidak baik, maka amal-amal kita yang ternyata baik-baik itu juga tidak akan baik. Ini. Maka saya sangat bergembira dan sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi bagi Bapak Ibu yang masih semangat untuk dalam rangka ini. Ini masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Ini betul. Dan ya, kemudian itu yang harus kita pahami. Nah, untuk itu monggo kita sekalian berdoa ya, semoga hati kita tetap digerakkan oleh Allah untuk terus berthalabul ilmi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pengasuh, kita harus thalabul ilmi. Dan Bapak Ibu ini jangan merasa kecil hati, terus niat pokoknya aku arep ngapalke Quran, diniati biar seumur hidup kita itu termasuk thalibul ilmi, termasuk hafadzul Quran. Itu diniati itu, berarti kita dapat pahala terus. Karena menghafalkan Al-Quran itu kalau Dewi Mbah Nawawi itu, bagi umat Islam menghafalkan Al-Quran itu wajib. Cuma wajibnya itu semampunya. Tapi wajib semampunya. Mampunya juz amal, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran juz 30. Alhamdulillah hafal Al-Quran juz 1. Jadi semuanya wajib. Tapi pengertian wajib itu semampunya. Lah, batas minimalnya ini dari Mbah Nawawi. Minimal orang Islam itu harus wajib menghafalkan surat Fatihah tadi. Jadi kalau dia sudah hafal surat Fatihah, dia sudah hafal Al-Quran surat Fatihah. Masa surat Fatihah bukan Al-Quran? Jadi tetap hafal Al-Quran. Meskipun hanya hafal surat Fatihah, itu sudah dapat predikat hafal Al-Quran surat Fatihah. Itu betul. Itu wajib, minimalnya wajib hafal Fatihah. Karena kalau tidak hafal surat Fatihah tidak bisa sholat. Gitu ya. Jadi makanya, tapi apakah Bapak Ibu puas hanya hafal surat Fatihah? Betul nggih? Kalau sudah ditingkatkan dengan yang lainnya. Karena fungsi Al-Quran ini sebagai penjaga hati. Jadi Al-Quran yang kita hafalkan ini akan sebagai penjaga hati. Kalau hati seorang kok tidak ada sesuatunya dari Al-Quran, itu digambarkan oleh Rasulullah kal baitil kharibi, bagaikan rumah yang kosong. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau rumah itu kosong,
sebagus apapun rumah itu, semegah apapun rumah itu, seindah apapun rumah itu, kalau kosong bagaimana? Ya pertama kotor, lama-kelamaan rusak. Kalau udah itu tuh apa? Angker ya, bisa ujung-ujung nyali. Nah sama kalau Al-Quran, hati itu kalau tidak ada penjaganya Al-Quran, ini juga nanti bisa kemasukan hal-hal yang tidak baik. Semangat oke? Harus semangat. Kalau tadi ada apa? Yang ibu-ibu yang tadi ya angkot aja remako ya, remaja dan masih kolot-kolot dan artinya masih semangat meskipun usia di atas 45, tapi semangatnya malah masih 45. Semangat ya. Alhamdulillah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang dari saya jauh dari An-Nur ini juga hanya nawaitus, kami hanya ingin hormat hafrah khatmil Quran. Ada doanya. Mari, saya masih disuruh untuk membaca doa. Ibrahim mardhatihi wa rahmatihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدك في المسجد يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال اسمك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، والبسنا بخلعة ختم القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سجرا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة العافية علينا والحجاج والكزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلاه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزاه عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برجل القبول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.